Oke, Jun Bintang. Oke, Made. Ini saya menunggu-nunggu momen ini loh. Siap. Karena jarang bisa mendatangkan podcast Oke Made, bisa mendatangkan salah satu host terkenal podcast di Bali gitu. Sukses banget. Host segala macam profesi gitu. Saya Ada malah Jun Bintang. Saya malah mikirnya nih sing bawa undang-undangnya Oke Made. Karena kopinya beda. Kita sama-sama penggemar kopi. Ya. Kita boleh berbeda jalur, Jun. Ya. Tapi urusan kopi kita sama. Ya, gitu. betul. Jun, Siap. kalau saya ngeliat Jun Bintang, ini kan saya kenalnya udah dari zaman saya baru latihan jadi wartawan udah tahu. Yeah. Jun Bintang udah biasa main dulu sama Fata Morgana, band lain, main di festival. Tapi sebenarnya kalau saya tanya, yang ingin saya tanya kan, apa sih sebetulnya cita-citanya, Jun? Saya Ah. saya cita-citanya jadi orang yang berguna. Arti berguna tuh kengken gitu, karena Artinya apa yang Tiang lakukan itu bisa bermanfaat lah untuk orang banyak. Gitu. Saya enggak punya. Kalau dulu karena saya dari keluarga angkatan ya, keluarga polisi, Pak. Jadi saya pinginnya jadi polisi. Jadi terpacu dengan kerjaan Bapak gitu. Jadi lebih ke sana lagi, ternyata memang hobi saya, darah saya ngalirnya lebih ke dari keluarga ibu gitu. Akhirnya saya memilih untuk menjadi seniman. Jun awalnya kepingin jadi angkatan, jadi polisi. Ya. Tapi belakangan kok macam-macam banget, Jun. Penyanyi pernah, pengusaha iya, MC iya, kejang jemaah gak itu. Kenapa bisa jauh gitu jadinya, Jun, dari polisi? Intinya ini entertain sih sebenarnya, Dede. Artinya hal yang belum pernah saya lakukan tuh kalau ada tantangan saya suka gitu biasa. Tapi saya nggak ngambil pekerjaan yang saya tidak mengerti. Artinya kalau sesuatu pekerjaan tuh yang sesuai dengan bidang saya pasti saya ambil. Untuk MC dan lain sebagainya itu kan masih dalam nuansa menghibur Entertain, orang. ya. Saya ambil aja. Akhirnya sekarang ketagihan lah ngambil banyak kerjaan yang memang berhubungan dengan entertain. Dengan segala aspeknya. Ya. Jadi EO pernah. Jadi pengusaha kafe Kafe musik pernah juga. Masih bintang film juga iya. Sutradara video klip iya juga. Ini multi talent banget gitu. Adi Duarsa itu saya yang ngajarin. Akhirnya dia lebih terkenal dia sekarang. Lebih fokus dia. Berarti Jun Bintang nggak fokus dong? Ya artinya untuk menjadi sutradara video klip tuh mungkin saya lebih ke apa namanya deh storyboard ya. Storyboardnya. Untuk ngambil hal-hal itu kan harus perlu orang khusus ya, Yang memang juga ngerti. Saya enggak berusaha untuk mendalami itulah. Tapi kembali ke soal nyanyi itu, awalnya bisa saya agak bingung nih sebetulnya. Jun nyanyi iya, tapi yang saya tahu Jun juga pernah bekerja sebagai IO ya, wedding. Ya. Wedding Jepang di mana Jun ketemu, nah kan itu dia. Ketemu ibunya sekarang. Tapi itu yang mana sebetulnya Jun dari kita balik runut ya. Cita-cita jadi polisi. Tapi tiba-tiba taunya main band. Ketemu lagi IO. Emang ngeband duluan. Ngeband dulu. Kenapa nggak lanjut jadi polisi itu alasannya kenapa? Nggak lulus. Kalau lulus Kurangnya di mana? Kurangnya di mana waktu itu? Otak saya. Otak atau kesamaptaan yang nggak lulus? Otak menghitung cepat tuh saya. Kalau menghitung cepat grafiknya harus naik kan? Kalau saya grafiknya naik turun. Tes IQ. Tes IQ di sana kurangnya. Kebetulan itu pelajaran yang paling saya benci, menghitung. Kalau dulu di sekolah yang informasi yang saya dengar dari sumber terpercaya, Jun juga dulu di sekolah terkenal sebagai boleh dibilang bintang ya dalam tanda kutip. Artinya sosok siswa yang sering dibicarakan oleh guru. Karena kenakalannya atau karena apanya, Jun? Nakal saya. Contoh kenakalannya seperti apa? Bolos. Saya nggak suka pelajaran-pelajaran yang saya nggak mengerti itu. Saya harus ada di kelas, saya membohongi diri saya gitu. Tapi fisika, kimia, Saya yang paling sering bolos. Saya orangnya suka menghafal. Iya. Nah akhirnya entah kenapa saya jadi ketua OSIS. Suka bolos tapi jadi ketua OSIS. Ya, sejak jadi ketua OSIS sudah saya rajin. Oh, iya. Mungkin kepala sekolahnya mikir nih. Tahu. Sementara teman-teman saya banyak, mungkin saya dipikir banyak punya masa nih. Dari yang ketua agen nasnya. Tapi kadang-kadang aspek pendidikan kan seperti itu, Jun. Benar. Bahwa melihat orang punya potensi,
taruhlah dia di tempat yang tepat gitu. Dan ternyata jadi ketua OSIS akhirnya jinak itu ya. Jinak, malu saya. Akhirnya saya malu jadi yang saya ngikutin pelajaran. Tapi di non akademis ya lomba bernyanyi, baca puisi, sepeda hias, gerak jalan, terus selalu juara satu. Juara gitu. Sejak saya jadi ketua OSIS itu. Artinya kemudian dari sana mulai kenal karena ikut kegiatan di OSIS itu mulai dekat dan entertain gitu. Iya, betul. Itu kalau tiba-tiba pilihan Jun akhirnya memutuskan sampai sekarang kan masih tetap oke, fokus di seni. Menariknya di apanya menurut Jun musik itu? Dengan musik itu saya bisa bertemu dengan banyak orang, punya sahabat. Uang bukan menjadi ukuran lagi untuk saya. Jadi saya bisa bertemu dengan tim video, dengan Pak Diarjana, dengan teman-teman seniman Bali. Itu kebanggaan buat saya. Mempunyai banyak sahabat, terus pikiran-pikiran saya bisa diterima untuk menjadi perubahan yang lebih bagus. Ya, dari musik itu kemudian Jun akhirnya kan hijrah ke lagu pop Bali. Ya. Apa itu karena ikut-ikutan nggak waktu itu karena ngeliat Timpal Raga Lolot sukses dari band. Karena yang saya tahu sebelumnya Jun kan main di kafe, dan tiba-tiba ikut ke lagu Bali. Itu gimana awalnya? Kalau dibilang ikut-ikutan, iya ya kali ya. Karena Lanang kan satu band sama saya di Fata Morgana. Terus dia bantuin Debawa. Waktu itu Lolot masih solo. Setiap latihan Lanang telat terus karena saya nanya, jadi telat kan Nang? Nulungin Debawa marah. Dia ngapain? Bikin itu apa judulnya? Terus nama maksa. Ya, terus nama maksa itu. Kemudian saya coba nonton sekali. Terus dia bawa bilang sama saya, Jun, wah ini kan lagu Bali Jun. Pang sun ngendeng lagu Nana, kan ngelah karya. Sampai di rumah saya mikir nih, wajah noh Jen Rago terus nyanyiin lagu orang, kapan kita bisa dikenal orang? Akhirnya terciptalah lagu Bani Mati, Dewa Ratu. Dan itu pas momennya menjelang pemilu ya. Benar banget. Bikin makanya lagu bikin nusuk gitu kan. Kebetulan tiga-tiganya itu hit lagunya gitu. Terus kita dapat band pembuka untuk turnya Lolot. Waktu itu rokok kan sedang gencarnya. Kalau udah ada gig aja pasti dipasangin terus tuh Lolot. Artinya momentum munculnya Jun pada waktu itu dengan Bintang tepat gitu ya. Pas menurut saya. Kalau telat lagi sedikit udah lewat udah lewat. Kalau dulu kan bisa dihitung setiap tahun ada aja band-band baru yang muncul. Betul. Itu kan kebanggaan buat saya. Setelah itu ada 4WD, ada Nano Biru, ada Ubud Band, ada Ngis dan segala macam ya. Ya, artinya saya senang lah ya. Jadi kemunculan Lolot dan Bintang dan teman-teman yang lain, Triple X juga kan membuat terpacu lagi nih semangat orang untuk bikin karya. Tapi kalau nanya soal Bintang, gimana kabarnya Bintang? Ya, ini banyak yang nanya. Saya juga sebetulnya bingung menjawab ya. Kalau kita ini frontman-nya yang bingung, terus yang lain gimana dong? Tambah lebih bingung lagi dong. Lebih bingung lagi. Karena stok lagu kan banyak banget nih. Ya. Stok lagu banyak untuk Bintang karena saya ingin membedakan antara Bintang dengan Jun Bintang. Mereka lebih ke pop, lebih ke pop progresif dia. Kalau Bintang kan memang rock funky masih alirannya. Nah, kendalanya ya si Yogi pemain bass, dia malah milih hijrah ke kampung, jadi latihannya susah. Tapi bukan karena, ini mungkin Jun bisa klarifikasi. Dulu kan orang berasumsi, jangan-jangan karena Jun sibuk solo karir, ini menyebabkan karena Jun lebih memilih enak solo karir, sehingga akhirnya Bintang terlantar. Nggak, Bintang yang membesarkan saya. Oke, berarti bukan karena itu sebetulnya. Enggak, kalau misalnya saya memilih bersolo karir, saya levelnya dari grup Bintang manajemen. Sampai sekarang tetap kan masih gitu? Cuma nggak berkabar gitu, cuma ngobrolannya ya seputaran walek-walean gitu aja. Wah, udah di Mangku jadi bro. Tapi artinya dari Bintang yang dulu di atas langit bersinar terang, tiba-tiba sekarang kok cuma jadi Strongking. Gimana ceritanya Jun? Bagusan mana ya? Bagusan mana jadi Bintang pas Strongking? Kalau Bintang kurang menerangi deh. Kalau Strongking bisa jarak dekat. Sekarang mainnya dengan Jun dan The Strongking gitu jadinya. Tapi itu artinya bahwa Bintang ada kemungkinan akan muncul lagi. Ada dong, pasti. Karena lagu sudah ada. Saya ingin bikin, kalau dibilang karya puncak atau karya terakhir, enggak juga. Saya berdoa bisa bikin karya lagi. Sebelum kita memang betul-betul udah tua, ada satu karya album lagi yang akan kita rilis. Sedang ditargetkan gitu ya? Dan itu harus. Mau enggak mau, Ogi harus mau dong. Dia harus hijrah dulu. Seminggu jadilah, karena udah
Karena beda deh main sama The Strong King sama Bintang tuh feel-nya dapat banget ya, karena saya ajak dari awal ya. Saling kejit kan bertawan kijek ke lagu-lagu gitu. Ya. Kalau enakan band sama solo gimana? Karena kan sering juga tampil solo dengan gitar aja. Ya, punya kenikmatan tersendiri sih ya. Jadi solo saya bahagia juga. Kalau dengan Bintang juga saya ada aja nutur di panggung gitu. Ya. Jadi feel-nya berbeda. TikToknya dapat gitu ya. TikToknya dapat. Kadang saya ngejoke sama Ari, meskipun Nugi tidak banyak ngomong, kadang fansnya dia kan banyak juga, orang-orang kangen juga gitu. Icu juga kangen. Jadi ya suatu saat kita pasti on stage lagi. Tapi ada yang menarik Jun, dari sekian banyak band yang muncul awal tahun 2000, sangat sedikit yang bisa bertahan. Minimal, walaupun tidak bandnya, orang-orangnya bertahan. Jun bisa bertahan sampai sekarang. Nah, kira-kira boleh dibilang kiatnya apa Jun? Karena artinya dari tahun ke tahun Jun itu selalu ada. Walaupun, maaf ya, walaupun mungkin nggak booming sekali, tapi tetap ada gitu loh. Eksistensi deh. Eksistensi. Apa yang membuat eksistensi itu? Ya kita harus berkabar sama fans kita bahwa kita masih hidup dan bisa berkarya. Karena kebanyakan kan orang-orang setelah merasa dirinya di atas malas berkarya. Dan malah lupa dengan fans gitu ya. Iya, dan terlena dia menjawab pertanyaan fans meskipun dengan jantung atau bunga, itu kan suatu penghargaan juga. Mereka membuakkan nak berkomentar, apalagi di YouTube. Saya berusaha di YouTube tuh saya menjawab satu persatu setelah saya istirahat dan lain sebagainya. Membuat gimmick-gimmick yang lain di luar pekerjaan saya sebagai penyanyi. Ada aja hal-hal sesuatu yang memang membuat orang tuh berubah pikirannya lebih ke positif gitu. Soal gimmick itu Jun, karena gimmick itu, gara-gara gimmick itu orang kadang-kadang nggak bisa membedakan. Jun ini serius apa sih gitu. Gimana itu? Soalnya contoh tiba-tiba gimmick yang kemarin misalnya ketika misal dulu ketika Jun sempat duet dengan Tika, tiba-tiba ada gimmick, ternyata Jun clash katanya sama Tika. Musuhan sama Tika. Masuklah Lebri. Tunangan Kak Lebri. Itu memang gimmicknya atau memang terjadi dan begitu aja di terjadi deh. Saya bukan settingan Jun ya? Bukan. Malah saya marah beneran tuh kemarin. Karena saya digosipkan berantem gitu. Suaminya cemburu, Lebri, levelnya terlalu rendah. Bahkan ada yang sempat nanyakan, ini gimana ceritanya, istrinya Jun kok nggak pernah kelihatan ya, kemana-mana Jun selalu sama orang lain gitu ya. Itu juga karena istri saya kan mungkin udah mengerti ya, artinya risiko pekerjaan suami ya. Jadi saya sebagai entertain bertemu dengan banyak fans wanita, kemudian duet dengan banyak wanita model yang cantik. Udah tahu lah dia. Saya selalu berkabar bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan dan dia mengerti. Yang orang malah saya kalau kurang mesra di video klip tuh dia marah, kelihatan bercanda. Itu dari istri yang malah gitu ya? Istri saya ya malah gitu. Nah, kalau soal eksistensi itu tadi Jun, akhirnya Jun kan merambah banyak bidang ya seperti yang saya bilang tadi. Dan tiba-tiba Jun bisa dekat dengan siapa aja. Tiba-tiba bisa collab dengan Puja Astawa, collab dengan yang lain. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa jangan-jangan Jun keuangan gaya nih sehingga sampai kan pernah ada orang bilang gitu karena nggak ada kerjaan apa deh gaya apa kan ada cuma itu akhirnya gimana Jun menanggapi itu karena ada karena Bintang bosen manggung bosen ada gaya gitu misalnya orang mengatakan padahal Jun Bintang full. Seperti yang saya bilang tadi di KTP juga saya kan nulisnya pekerjaan seniman gitu. Seniman kan bukan berarti harus bekerja untuk satu ranah, satu bidang aja. Satu bidang saja. Seni apa aja bisa kan itu jadinya. Yang saya bilang tadi, hal yang memang saya pikir diri saya bisa ya saya ambil sesuai dengan bidang saya. Bermusik, entertain, bikin drama, komedi, film, bintang iklan juga bintang iklan gitu. Ya buktinya saya menjadi brand ambassador dengan banyak perusahaan. Iya, banyak kan perusahaan gitu. betul. Itu kan nggak main-main deh. Artinya mereka nggak milih saya karena tapi itu ada pertimbangan gini juga nggak Jun, bahwa Jun realistis. Tidak bisa 100% mengharapkan dari musik, sehingga akhirnya ceruknya itu harus banyak itu Jun. Harus berjaga-jaga kan. Ketika misalnya kayak sekarang COVID misalnya ini satu vakum, tapi ini masih bisa ada yang lain. Memang berpikir seperti itu juga artinya. Banget. Kita nggak bisa ngandalin satu pekerjaan deh. Jadi musisi-musisi sekarang kan banyak
begitu nggak ada job kerja mereka nggak ngeluh dan segala macam. Ngeluh dan lain sebagainya. Kebanyakan mesadunya ke sosmed. Padahal itu saya pikir Mesadunya ke sosmed ditanggapi dengan orang yang bernasib serupa, ya nggak menghasilkan apa-apa jadinya gitu. Mereka lupa bahwa sosmed bukan Tuhan. Tapi gitu. kalau Jun kan sudah kalau dihitung-hitung ya dari tahun 90 pertengahan sampai sekarang itu sudah 25 tahunan berkarya di musik. Ya. Boleh dibilang sudah sepuh. Udah tua. Kan banyak muncul pendatang baru. Komentar Jun tentang pendatang sekarang gimana Jun? Ya, Mungkin Jun masih merasakan dulu susahnya menghasilkan album Nusuk itu luar biasa. Sekarang orang dengan gampangnya besok mau rilis juga bisa rekaman sekarang gitu loh. Sebenarnya saya salut sih sebenarnya sama anak-anak muda sekarang. Jadi di tengah gampangnya semua dibuat gitu kan. Tempat rekaman gampang, rekam di rumah, home studio juga gampang dan lain sebagainya. Entahnya kan harus diikuti juga dengan skill dan wawasan yang bagus tentang musik ya, bukan hanya meniru aja gitu. Artinya saya kalau mengkritik itu biasanya nggak setengah-setengah, saya langsung ke jantungnya gitu. Nah, saya potong dulu Jun. Soal mengkritik itu Jun, gara-gara kritik itu ya mungkin orang, saya tahu Jun kan orang ceplas-ceplos. Gara-gara ceplas-ceplosnya Jun itu, seringkali Jun akhirnya berbenturan, bermasalah dengan banyak orang. Nah itu gimana cerita Jun? Orang jadi salah tanggap kadang-kadang dengan, barangkali niatnya Jun nggak seperti itu, tapi orang ngeresponnya jadi berbeda gitu loh Jun. Jadi disitulah saya menilai letak persahabatan saya dengan orang-orang yang mengerti saya gitu. Kalau dia marah sama saya, ya artinya dia nggak ngerti hati saya kayak apa. Jadi saya kan ingin darah saya ini udah di industri musik Bali, Bli. Jadi kalau ada sesuatu hal yang melenceng dari musik Bali, saya harus ngomong dong sebagai senior yang meskipun saya bukan senior amat, hal yang duluan berkecimpung di musik Bali, harusnya saya membuat musik Bali ini kedepannya lebih bagus lagi. Yang cacat musik Bali ini kan menyakiti diri saya sendiri. Oh ini kok kayak niang aja nih ya? Kok kayak niang aja nih ya? Coba aja ngobrol sama beliau yang kita tanggapannya sama kayak saya. Adik kayak ini ada dia nih. Tadi kayaknya dilenceng-lencengkan kayak gitu. Artinya saya berusaha agar musisi-musisi baru yang berbakat ini untuk membuat karya original gitu. Tapi artinya ketika orang tidak bisa menerima tanggapan Jun seperti yang kemarin yang misalnya yang paling terakhir yang ramai tentang ketika Jun mengkritik soal cover song itu. Nah kan orang nangkapnya berbeda-beda Jun. Betul. Ada yang setuju, ada yang malah jadi naik darah, bahkan akhirnya malah menjadi menghujat Jun. Nah Jun mengerespon hal-hal seperti itu gimana gitu Jun? Perlu nggak Jun ngerasa bahwa harus mengklarifikasi satu persatu atau gimana? Nggak usah. Saya dengan itu sudah mereka sedang menilai sendiri si otaknya. Level otaknya kan segitu. Biarin aja. Nggak usah saya bikin klarifikasi. Artinya sampai penyanyi-penyanyi kafe ribut kan? Iya. Kalau mau mau gending lagunya Justin Bieber, masa ada kok harus izin Justin Bieber? Man, that's not what I mean. Ya levelnya terlalu jauh lah buat saya. Nggak usah saya tanggapi yang masalah itu. Yang saya kritiki adalah lagu orang kalau mau dibikinin video klip profesional, izin dulu sama yang punya gitu. Bang apa sing nih? Meskipun dibayar dengan harga yang nggak seberapa, kamu memberikan lagumu pada orang, kemudian boom, saya pikir itu ngutang payuk jakan Bli. Kalau saya sih enggak, mending kecuali memang mungkin ada beberapa lagu saya kasih ke orang karena mereka minta Bli. Tadi lagunya kenyang yang kekudosan sih ngomong gitu, cuma ngomong aja loh. Etikanya ya semua permasalahan akan selesai dengan bicara. Kalau nggak bicara ya saling kaden loh. Bali kan segini aja. Jadi saya bilang ya kalau ya saya untungnya saya disatukan dengan orang-orang baik yang sepemikiran sama saya. Tapi kan Jun bukan hanya sekali itu aja, bukan tentang cover aja. Banyak sebelumnya Jun mengkritik apa yang kero. Ya akhirnya sehingga nih mulo jalmo demen ngayut nih atau dibilang cari sensasi, mungkin pansos lah segala macam. Nah, apa memang karakter Jun seperti itu nggak Jun? Atau ini jangan-jangan kembali seperti tadi, jangan-jangan ini cuma gimmick Jun? Enggak, emang gitu saya. Karakternya emang gitu? Ya, emang gitu. Kalau saya tidak suka juga sama Dede, saya kan bilang, Dede, yang sendeman. Tapi pernah nggak gara-gara ini ada permusuhan gitu Jun? Pernah. Saya pernah bermusuhan sama banyak seniman-seniman besar lagi.
Di Bali tapi ya. Iya. Karena saya menyindir dan lain sebagainya. Tapi begitu ketemu ya saya jelasin. Pragat. Yang penting ada komunikasi itu tadi, kesalahpahaman hanya gitu ya. Jadi nyindirnya nggak kasar-kasar banget sih, Bide. Artinya ya ada kayak kickbox nih, bercanda-bercanda kayak gitu. Ternyata itu ditanggapi teman-teman indie juga. Nah saya berteman, Ani ngolek tuh teman-teman baik loh. Iya. Teman-teman baik. Dan yang Ani galak-galak tuh kru nih. Bukan orangnya malah. Bukan, begitu temu di acara pura-pura baik. Padahal, oh nih, Ani di kasar di sosmed. Bro, tulisan Cibi tuh kok kasar. Beli, nguk pada dia. Yen Bani ngomong langsung gitu di sosmed nyen kan. Artinya Jun setuju bahwa budaya literasi masyarakat kita masih rendah, Jun? Banget. Ya, terutama di bidang. Ya karena kalau orang berbicara kan masalah literasi itu kan bagaimana kita membaca sekaligus berbicara, memahami sesuatu, itu kan masih seringkali orang ada apa-apa langsung ditanggapi kan gitu. Makanya saya sering bilang tuh orang tuh dengarnya setengah, ngertinya seperempat, ngomongnya double. Ditanggapi oleh levelnya. Saya nggak bilang semua, artinya ya orang-orang saya pingin. Oke, ya. Jadi, nah kalau misalnya kemudian Jun dikatakan biang kerok tadi, cocok nggak? Tergantung dari bidang apanya nih. Julukan itu ya. Mungkin lebih ke ini ya, Bide, lebih ke opinion ya, opini saya ya. Semua orang kan punya pendapatnya masing-masing. Jadi kalau nggak suka didiamin kan akan menjadi sebuah kebiasaan. Betul. Jadi harus artinya yang memang keliru, ya. Yang bengkok harus diluruskan. Ya, gitu, menjadi pembenaran itu kan sebuah hal yang susah ya. Semua orang ke kanan, kita ke kiri sendiri itu pasti akan jadi polemik. Tetapi dan Jun merasa tidak perlu harus berubah arah karena itu ya. Lebih baik sendirian lebih baik mempertahankan prinsip walaupun itu sendirian gitu jadinya. Yang penting kita benar. Oke. Benar. Keren Jun. Nah saya apa aja masalah mengkritik saya ya artinya kalau bidang yang saya mengerti tapi beda yang saya mengerti. Kalau saya nggak ngerti ya saya nggak ngomongin gitu. Meskipun konsekuensinya saya harus berseberangan dengan teman baik saya sendiri gitu. Kalau yang di soal musik gitu Jun, sepanjang karir di lagu pop Bali terutama gitu Jun. Jika misalnya menapak kembali, mengkilas jejak lagu pop Bali yang dulu, hal apa yang paling menurut Jun paling bukannya monumental tapi yang paling besar pengaruhnya bagi perjalanan hidup Jun ketika momen yang mana selama menjadi penyanyi? Apa kira-kira? Apakah ketika misalnya ada satu momen pada saat itu Jun ngerasa bahwa inilah misalnya memang jalannya Jun atau seperti apa gitu? Hampir 25 tahun loh jadi musisi itu loh. Momen apa yang paling benar-benar ya orang barat bilang kan unforgettable gitu. Bagi Jun apa? Momennya dia mungkin tahu perjalanan saya saat drummer saya yang pertama berhenti ya. Ya, ke kapal pesiar. Kapal pesiar itu yang paling bikin saya nangis sebenarnya. Karena kita bikinnya dari awal, udah mulai nanya nih, udah mulai besar, dia keluar nih nyari penggantinya ini lama saya loh, setahunan lebih. Sampai anak ketemu Icu itu ya. Icu. Dan dipertemukan dengan orang yang bertalenta banget. Icu kan talentanya bagus banget. Ya momen ya konser keliling menjadi band pembuka penyanyi band-band besar tuh dia bersama SID, Kota dan lain sebagainya itu tidak terlupakan. Saya kadang-kadang bermimpi band ngidang. Kalau disimpulkan secara singkat Jun, seberapa jauh musik itu memberi warna bagi jalan hidup Jun? Banget. Banyak sekali. Dengan musik tuh saya di finansial mungkin oke ya Bide ya. Jadi musik juga memberikan saya banyak ngaruh keluar ke kiri ke kanan. Itu menarik Jun. Saya pertanyaan soal finansial gitu Jun. Itu kan orang berpikiran ini masih ada dua pendapat Jun. Ada yang mengatakan dia banyak gerang dari penyanyi, dari musisi, terus ngidang apa. Ada yang berpikiran gitu. Tapi justru ada yang bilang bahwa ini peluang. Dan faktanya ya Jun tadi bilang bahwa secara finansial oke. Jika ada musisi yang ternyata mungkin setelah sekian lama, mohon maaf, tapi akhirnya sampai sekarang
masih belum jadi apa-apa. Salahnya di mana Jun kira-kira Jun? Mereka kurang membranding dirinya. Branding dan pertama. Ya. Oke. Mencari link. Branding, link. Kalau soal gaya hidup gimana menurut Jun? Gaya hidupnya siapa? Penyanyinya itu. Itu juga bermasalah, Dede. Itu berbahaya. Memposting hal-hal mewah di sosmed itu membunuh dirimu sendiri. Itu gengsi yang bikin kita ruwet. Bisa dijelaskan nggak yang gaya mewah itu seperti apa yang Jun bilang? Apa karena ngerasa sudah jadi artis harus misalnya postingannya yang wow atau gimana? Kalau gitu? saya sih enggak ya. Saya lebih memilih biasa-biasa aja. Dan itu yang disukai orang. Makan nasi bungkus, jadi limpah lega beten. Kadang-kadang itu, wah, Jun. Nggak usah kita memamerkan kemewahan meskipun kita bisa gitu. Artinya saya lebih ke kebiasaan teman-teman. Tapi kalau ini Jun, musisi, apalagi misalnya Jun dulu di musik rock segala macam, itu kan sampai sekarang pun orang masih mengidentikan sangat rentan, dekat dengan pola hidup dan gaya hidup serta pergaulan yang bukan bilang nggak benar, tapi misalnya yang dapat negatif. Pernah mengalami itu nggak Jun? Saya nggak. Saya nggak ngedrag. Swear? Iya, sumpah. Ngedrag nggak, mabuk ya. Sorry, minum ya. Saya minum. Ya mabuknya paling pas ulang tahun, pas event gitu aja. Tapi saya nggak ketergantungan. Saya nggak pernah kena drug. Tapi pernah ada godaan atau pernah nggak artinya yang mencoba masuk itu? Banyak video. Terutama saat masih sama Fata Morgana ya. Cara Jun menghadapi itu seperti apa? Jangan bergaul sama mereka. Simpel aja gitu artinya. Apa karena itu Jun akhirnya memutuskan untuk keluar dari Fata Morgana? Salah satunya ya. Oke. Salah satunya ya. Karena mohon maaf kepada mantan personel Fata Morgana, tapi tanpa menyebut siapa. Cuma ini karena kita berbicara soal gaya hidup dan pergaulan kan gitu ya. Karena di dalam bar itu kan banyak barang ya dia. Jadi kalau kita nggak kuat ya kita make juga gitu. Tapi kalau kuat aman lolos gitu. Tergantung kitanya sih sebenarnya. Tergantung kitanya. Sama dengan teman-teman musisi, saya kalau ada yang saling ngeblok-blokan tuh sedih saya sebetulnya. Padahal Pak Yuk Jakan patuh gitu loh. Kalau ada posisi yang maju, ya support. Tapi soal blok-blokan, justru kan yang pernah saya dengar, justru Jun katanya salah satu yang bikin blok itu Jun. Gimana Jun? Dengan misalnya membentuk, dengan membentuk musisi Bali Peduli dan segala macam. Apakah itu memang begitu atau maksud Jun nggak kayak begitu sebetulnya Mbak? Pemikiran saya nggak sejalan dengan yang di awal. Itu. Jadi saya harus membuat sesuatu sesuai dengan pemikiran saya. Bukan ngeblok ya, tetapi karena berbeda jalan aja gitu. Berbeda jalan aja. Kalau sudah kata-kata saya udah tidak berfungsi lagi di grup awal, untuk apa saya pertahankan? Mending keluar membuat grup baru, tetapi Ragan nunggu timpal gitu loh. Berbeda tempat, berbeda posisi. Tidak setuju dengan prinsip, tidak setuju dengan sikap, bukan berarti kita harus bermusuhan kan. Betul. Itu artinya. Betul. Saya nggak bermusuhan. Kalau Jun ngelihat soal blok-blok itu masih ada nggak sekarang di lagu? Masih. Musisi-musisi baru. Kenapa kencang sekali Jun bilang masih? Terus gimana? Kerasa nih deh, kerasa. Ya. Orang yang nyambung otaknya tuh pasti sering bertemu, ngobrol, curhat tentang apa gitu. Ya artinya orang yang sehati pasti ngobrolnya nyambung. Kayak kita. Aman pasti nyambung, dia nggak jadwal gini. Men yang sedang banyak video saya nggak mau diundang ke sini. Karena otaknya Oke Made itu ya sama sama saya sefrekuensi. Orang yang sefrekuensi akan tetap Oke Made dan Ngopling otaknya sama. Iya, ngobrolnya tuh nggak habis-habis gitu. Artinya punya sepemikiran. Apa men benal ya? Kalau misalnya saya dapat job demen, nah coba tanyain beli Joni Agung. Begitu saya main, dia pasti cepat aja komen di gini. Wah keren Pak Dek. Begitu beli Joni Agung main, saya wah beli Gong keren. Saling support itu penting loh. Walau hanya sekedar ucapan gitu ya. Walaupun sekedar ucapan, itu berarti dia peduli. Robin Avikula yang notabene sudah menasional, sering sekali komentar di. Termasuk juga yang saya tahu bahwa Jun juga artinya bukan benar. Artinya Jun ketika misalnya ada event apapun, jika memang diundang, Jun mau datang tetap turun pada itu. Dia boleh tanya, masih ada hidup orang-orang yang saya datangi setiap event. Kalau saya nggak sibuk, saya pasti hadir di launchingnya. Mungkin saya berani bilang saya satu-satunya
musisi lawas yang menghadiri teman-teman band baru. Bukan seperti ada grup band atau musisi misalnya begitu main baru datang, selesai main pulang. Kayak gitu. Itu kesalahan terbesar musisi kita, Bide. Kemarin acara terakhir sampai terakhir lolot Navikula, saya masih di tempat. Padahal saya ada akses untuk pulang. Kenapa begitu? Kita harus tahu kelemahan. Respect dengan teman ya. Satu respect, kedua kita berbelajar. Ya. Sehebat-hebatnya manusia, Superman aja bisa jatuh, ngaun cawat kan membanding. Jangan nganggap kita paling perfect. Marliu pasok menali modal dan sebagainya ngedik tangkah ke dia aku. Padahal banyak lagi hal-hal. Sama orang yang buruk pun kita masih belajar. Belajar untuk tidak seburuk mereka gitu. Artinya semuanya adalah guru. Tiap saat ada saat belajar. Tiap saat ada guru gitu. Itu boleh ngopi dulu Jun. Mari kita ngopi dulu. Ngopi. Oke Made. Oke Made gitu. Tapi yang pasti kopinya ini berbeda dengan ngopling. Oh ya, ini kopi apa nih? Ini kayaknya Indonesia masih ada. Pak Gusti Arjana nih, Indonesia masih ada, harus jadi ini nih. Harus ke sana ini. Kopinya masih ada. Kopinya masih ada, Indonesia masih ada. Jun, ya. Ngomong soal tadi nyambung. Sejauh mana arti penting popularitas bagi seorang Jun Bintang? Karena kan bohong juga kalau mengatakan bagi saya popularitas nggak penting. Itu bullshit, itu bohong juga kan. Bukannya nggak penting, tapi itu bonus dari apa yang saya perbuat selama 25 tahun belakangan ini. Jadi saya ingin lebih ke karya saya bisa diterima oleh banyak orang. Popularitas, rezeki, menjadi brand, menjadi banyak punya sahabat, itu bonus buat saya. Dan popularitas juga membuat sepak terjang saya untuk hal-hal yang negatif itu lebih sedikit ya, Bidi. Jadi saya takut melakukan hal-hal yang nggak bagus karena kan banyak orang tahu saya. Soal hal yang tidak bagus itu Jun masih ingat nggak sepanjang karir itu ada nggak pengalaman paling memalukan atau hal yang buruk yang pernah Jun lakukan yang masih Jun ingat sampai sekarang? Apa? Di panggung apa di mana nih? Di panggung maupun di luar panggung. Ya yang lucu-lucu sih, nggak serius-serius, bahkan dilemparin pas nyanyi ada. Dilempari uang kan nggak masalah. Dilempari krikel. Pernah, gara-gara? Mungkin pas kedemen dia aja yang mungkin. Saya tahu orangnya, belum mau gendeng ya terus tapi ngelempar plak. Wah, timpung. Tapi kena enggak? Kena. Tapi kerikil kecil aja sih. Saya tahu udah dia ketawa. Apa sih maksudnya? Paling hanya seputar itu gitu ya? Ya, saya enggak ada hal-hal memalukan sekali. Yang memalukan salah lirik, salah nyanyi, lagu tiba-tiba ngesap. Tapi kalau gitu kan Jun gampang. Kasih penonton. Itu kan trik klasik. Ya, kasih penonton. Harus dikasih tahu ke penonton. Terus sebenarnya penyanyi yang memberikan dirimu bernyanyi, jangan-jangan penyanyinya lupa lirik. Itu benar gitu. Tapi kan itu kebanggaan juga. Sebagian kan gitu orang-orang tahu gitu kan. Benar. Sebutkan satu lagu dari Bintang yang paling memorable bagi Jun. Bani Mati. Kenapa? Apa karena video klipnya digarap oleh Andi Dwarsa? Salah satunya ya. Tapi bukan, Andi Dwarsa bukan ya Bani Mati. Andi Dwarsa ngarap Dewa Ratu Nusuk. Bani Mati siapa? Bani Mati Gus Mantra. Ya, kenapa itu yang berkesan? Karena itu lagu buat istri saya. Wow. Berarti selama ini ketika Jun berkarya ada sejumlah lagu yang dibuat untuk istri ya? Ada. Bani Mati. Kalau yang Made in Bali itu? Made in Bali ya untuk Bali. Untuk Bali. Selain itu ada nggak yang untuk istri? Arigato Made. Arigato Made itu. Sayonara. Pernah nggak ada sempat? Ya ini kan karena budaya yang berbeda Jun, Jepang dan Bali. Pernah nggak merasakan clash gitu Jun di awal sebelumnya? Clash dengan? Karena perbedaan prinsip tuh karena budaya itu dan istri. Sama istri? Ya. Pernah. Ini mulai ke rumah tangga gitu ya. Tapi ini bukan info gosip ya. Ini Oke Made. Ya pernah. Jadi di awal-awal orang menikah tuh pastilah ada. Pasti ada beda prinsip, beda budaya, beda kebiasaan. Menyatukan dua keluarga menjadi satu. Bukan, kita kan nggak hanya memikirkan istri dan saya aja. Ada anak ada mertua, ada orang tua. Tapi mungkin Jun bisa berbagi tips bagi yang lain gitu. Apa yang Jun lakukan ketika misalnya mengalami problem dengan istri itu untuk biar bisa tetap akur sampai sekarang? Karena baru terakhir katanya sempat foto foto prewed bareng keluarga. Lama kali loh. Nggak punya foto wedding ya? 20 tahun lebih ya? Baru
Waktu saya menikah masih kameranya terbakar semua. Dan Betek, kan? baru sekarang jadi gitu ya. Dan anak saya pas pulang. Itu tipsnya gimana Jun untuk bisa tetap menjaga kerukunan? Komunikasi, komunikasi dan harus punya hobi. Hobi gimana maksudnya? Saya punya hobi motor sama mobil tua. Jadi Ada pelarian gitu. Ada pelarian. Kalau ribut sama istri, minta maaf, lali Bos. Pang yang ngoceh di dia. Begitu pulang ya minta maaf aja. Selesai dah. Kalau kita nggak punya hobi deh, di rumah terus. Karena ada beberapa teman-teman musisi kemana-mana ngajak istrinya, itu malah bumerang menurut saya ya. Artinya ya satu fan nggak berani dekat. Artinya tidak semua perlu dipamerkan ke publik gitu ya? Nggak usah. Kemesraan itu nggak usah dipamerkan. Cukup dirasakan sendiri gitu ya. Dan jangan pernah perkenalkan istrimu dengan temanmu yang lebih keren. Kalau kamu ganteng, kalau kamu jelek bergaulan dengan orang-orang yang lebih jelek. Kamu akan terlihat ganteng. Riskan itu ya, itu banyak orang nggak paham. Riskan banget, karena ya bukan hanya menjadi gosip luar ya, musisi-musisi Bali pun banyak gitu. Bedunang aja kurang timpalnya. Begitu nih aja tuh. Kan Bali terlalu kecil lah. Kalau mau lama-kelamaan ketahuan juga gitu kan. Makanya kalau mau nakal yang cerdik dikit lah. Nakal boleh, jahat jangan. Jahat jangan. Nakal boleh, bodoh jangan. Oke. Nah, ke depan apa lagi yang ingin Jun lakukan di musik pop Bali Jun? Di luar proyek bintang tadi yang Jun bilang. Jun punya ide apa, pemikiran apa? Apakah bikin semacam apresiasi atau penghargaan musisi Bali atau gimana? Karena saya kalau ada penghargaan tuh hati saya selalu nggak puas. Yang bikin tidak puas itu apa Jun? Ya pemenang-pemenangnya mungkin ya, bukan karena saya nggak masuk ya. Saya nggak masuk nominasi pun nggak masalah. Dari dulu perasaan Jun nggak pernah masuk deh. Bintang baru pernah. Pernah. Jun nggak pernah ya? Nggak pernah ya. Termasuk kemarin yang dibikin oleh Madian Nyana tuh. Tapi artinya kalau menurut saya nggak masuk, ada alasan-alasan yang benar-benar masuk akal, dipikir, saya nggak masalah. Artinya kemarin saya ribut tentang band terbaik, tiba-tiba ada trio yang masuk menjadi band. Jadi setelah menjadi pemenang itu yang dikatakan jadi biang kerok ya. Ya, artinya alasan-alasan saya ribut itu kan ada alasannya. Dan kalau nggak ada alasannya saya nggak ribut. Oh pantas ya man, oh pantas ya menang dan lain sebagainya. Berarti kembali ke prinsip Jun tadi ya, karena mempertahankan prinsip yang Jun benar gitu sebetulnya. Dan penyanyi-penyanyi Bali juga atau band-band Bali, kalau kamu merasa nggak yakin, nggak struck untuk menerima penghargaan itu, saya akan bilang terima kasih atas penghargaannya, tetapi sepertinya saya belum pantas untuk menerimanya. Saya kembalikan. Suksema. Wah itu lebih keren gitu menurut saya. Kalau saya pingin, ya artinya daripada di kekedean. Iya. Karena dianggap belum layak. Belum layak. Kan. Dan bisa lah berkaca dengan diri sendiri ya. Saya bukan bilang saya yang terbaik, bukan bilang ada penyanyi yang nggak bagus. Buktinya mereka nyanyi juga dan didengar sama orang. Tapi ya semua punya kriteria masing-masing. Mungkin juri level bermusiknya emang segitu. Standarnya berbeda. Standarnya berbeda. Punya standar yang berbeda. Nah, yang terakhir Jun, kalau misal jika nanti boseng payu, boseng laku, biar megening, Jun kepingin jadi apa? Saya pingin jadi suami yang baik untuk istri saya. Hanya itu? Dan memproduksi banyak band dan penyanyi solo. Oke. Berhenti di musik aktif, tetapi tetap di musik, tapi di balik layar jadi gitu. Di balik layar. Di balik layar. Dan semestinya saya disukai orang, karya-karya saya masih didengar, saya akan terus berkarya untuk musik Bali, bekerja sesuai dengan skill saya, mengkritik sesuai dengan bidang kapasitasnya juga gitu. Artinya ya kita harus banyak mencari sahabat lah bini. Nyen men kan kija ada nindulungin. Oke Made saya dikasih pisang goreng, dikasih ada kopi. Oh nyang ada. Ngide beli kopi mahal loh dia jadi ngide banget gitu loh. Artinya bisa 25.000 ya paling murah. Makanya bersahabat tuh penting. Makanya saya bilang kalau dia bilang tadi itu menurut Jun musik Bali sekarang kemunduran apa kemajuan? Itu susah dijawab. Kalau dulu dari dua sisi bisa kita lihat ya nggak bilang. Kalau dibilang mundur ya mundur. Dibilang maju ya buktinya
banyak bakat baru yang masuk. Banyak bakat baru. Dan saya untuk event Gua Neser juga bisa dilihat bagaimana fans lagu Bali begitu banyak dia. Jadi kalau memang di Bali sudah bagus, perlu saya ngajak artis nasional ke Bali gitu loh. Dari Bali kita bisa meramaikan musik Bali. Apa yang harus kita lakukan musisi-musisi Bali ya berkarya, naik karya original. Bagaimana merangkul fansmu biar sing meblok-blokan dan tetap saling support dengan sesama musisi kan, saling mengisi. Perbedaan pendapat tidak masalah, tetap ada, tapi justru perbedaan itu yang membuat kita bersatu. Sama seperti kopi, ada gula, kalau dicampur enak kan. Enak sekali apa Ben. Mari kita minum. Oke. Demikian tadi obrolan bersama Jun Bintang. Menarik sekali. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan dia. Nanti kita undang lagi ke Kemade. Bikin season kedua. Nanti ada season kedua untuk Jun Bintang. Tetap salam cangkir kopi hangat.